Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Dan pada hari ini yang kita pelajari adalah pembelajaran yang keempat dari subtema 3. Anak-anakku semua, yang dipelajari pertama kali di pembelajaran yang keempat ini adalah kepedulian terhadap lingkungan umum. Jadi Allah menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan sesamanya. Jadi manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia pasti hidup di dalam sebuah lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Maka kita harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, terutama tempat-tempat umum seperti masjid, lapangan, pasar, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh memiliki sikap masa bodoh, acuh tak acuh, dan tidak peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Apalagi kita tidak boleh merusak lingkungan yang berada di sekitar kita, baik itu tumbuhan, hewan, maupun benda mati lainnya. Jadi segala sesuatu yang berada di sekitar kita itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan, ada asap pasti ada api. Ada akibat pasti ada sesuatu yang menyebabkannya. Apabila manusia lalai di dalam menjaga lingkungannya, atau bahkan dengan sengaja merusak lingkungan di sekitarnya, maka pasti manusia akan merasakan dampak atau akibat buruk dari perbuatannya. Di pembelajaran ini diberikan contoh beberapa kelalaian manusia di dalam menjaga lingkungannya. Yang pertama yaitu membakar hutan dan menebang pohon secara liar. Perbuatan semacam ini perbuatan tercela, sehingga pasti akan membawa dampak yang buruk bagi manusia. Dampak yang pertama yaitu terjadinya banjir di musim penghujan. Kemudian terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, sumber daya air menurun karena sudah banyak pohon yang ditebangi. Kemudian yang keempat, punahnya keanekaragaman hayati, baik yang berupa tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kelima, kesuburan tanah terganggu. Kemudian perilaku tercela lainnya adalah mencari ikan menggunakan bahan peledak dan membuang sampah ke laut. Kita diperbolehkan untuk mencari ikan. Bahkan banyak saudara kita yang tinggalnya di pesisir pantai, mereka bekerja sebagai nelayan. Mereka bekerja untuk mencari ikan.
Tapi dalam mencari ikan tidak boleh sembarangan. Di dalam mencari ikan menggunakan alat-alat yang aman, seperti dengan menjala, menjaring atau memancing. Mencari ikan yang dilarang salah satunya adalah menggunakan bahan peledak atau bom. Apabila mencari ikan menggunakan bahan peledak, maka yang terjadi yang pertama merusak ekosistem laut. Yang kedua, ikan-ikan laut akan mati. Apalagi kalau yang dibuang ke laut itu adalah sampah dalam kategori B3, bahan berbahaya dan beracun, seperti limbah-limbah pabrik. Ini menyebabkan banyak ikan laut akan mati. Kemudian terumbu karang akan rusak. Yang keempat, mengganggu transportasi kapal di laut. Kemudian bentuk kelalaian manusia yang ketiga adalah tidak menjaga kebersihan fasilitas umum. Anak-anakku, coba bayangkan apabila anak-anak mendapati masjid di rumah kalian itu kotor, ya. Pasti anak-anak tidak merasa nyaman beribadah di masjid tersebut. Maka masjid tersebut harus dikelola dengan baik, ya, terutama masalah kebersihannya. Apabila tidak menjaga kebersihan fasilitas umum, maka akibatnya adalah mengganggu keindahan lingkungan. Lingkungannya menjadi kumuh, kotor. Kemudian terganggunya kesehatan diri sendiri dan orang lain. Jadi lingkungan yang kotor, banyak sampah, sehingga di situ banyak hewan-hewan yang membuat penyakit, mendatangkan penyakit, seperti lalat, kecoa, tikus, dan lain sebagainya. Ini hewan-hewan yang mendatangkan penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah melanggar hak orang lain. Kita harus berupaya menjaga lingkungan di sekitar kita. Yang pertama yaitu hutan. Bagaimana cara menjaga hutan? Cara yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. 3, memberikan sanksi tegas bagi pelaku penebangan liar. 4, melindungi habitat yang ada di hutan. 5, mengurangi penggunaan kertas berlebihan, karena kertas itu berasal dari kayu. Kemudian selanjutnya, membuat terasering untuk mencegah tanah longsor. Kemudian upaya menjaga laut. Yang pertama, menjaga laut dari limbah pabrik. 2, mencari ikan menggunakan jala, jaring atau pancing, tidak menggunakan bom atau menggunakan bukat harimau. Yang ketiga, menjaga kebersihan laut dan pantai. 4, menjaga keutuhan terumbu karang di laut. 5, menjaga habitat laut agar tidak punah. 6, memberi sanksi tegas bagi pelaku kerusakan ekosistem laut. Yang selanjutnya adalah menjaga fasilitas umum. 1, melakukan renovasi terhadap fasilitas umum. Apabila rusak, segera diperbaiki. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kemudian anak-anak solih, di situ ada contoh kebiasaan baik yang harus dibiasakan, yaitu memilah sampah.
Silakan anak-anak baca dengan teliti. Ya, di situ ada bank sampah, apa manfaatnya. Kemudian yang selanjutnya di pembelajaran keempat ini yang dipelajari adalah mengemukakan pendapat. Pendapat adalah gagasan yang disampaikan oleh seseorang. Jadi apabila kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat, maka di situ pasti akan disampaikan pendapat-pendapat yang berupa gagasan dari orang-orang yang mengikuti rapat tersebut. Cara-cara menyampaikan pendapat dengan baik. 1. Memahami masalah yang ada dengan seksama. Yang kedua, menyampaikan pendapat terhadap masalah yang dibicarakan. 3. Menyampaikan pendapat tanpa menyinggung perasaan orang lain. 4. Pendapat yang disampaikan berupa solusi atau pemecahan masalah. Kemudian anak-anak semua, di akhir pembelajaran yang keempat ini, kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan baik. Demikian anak-anak semua, pembelajaran pada hari ini. Marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.